Seharusnya ibu itu bisa meluruskan sama anaknya gitu. Kalau misalkan anaknya ada yang nyeplos gitu kan, anak kecil tuh kan kayak full of curiosity ya. Nama Ara, seorang anak kecil yang sering disebut sebagai buah hati Baba dan Bubu, sempat menjadi bahan perbincangan yang cukup hangat. Pada awalnya, Ara berhasil menarik perhatian netizen yang budiman karena kecerdasan serta cara bicaranya yang menyerupai orang dewasa. Video-videonya yang menampilkan kemampuannya dalam berbicara dengan gaya yang penuh kebijaksanaan membuat banyak orang terkesima. Cara Ara menyampaikan pendapat yang lancar, masuk akal, dan memiliki makna mendalam untuk anak seusianya membuatnya menjadi idola baru di kalangan netizen yang budiman. Namun, di tengah ketenarannya, Ara justru mulai menjadi sasaran kritik, bahkan mendapat hujatan dari sebagian netizen yang budiman. Seiring berjalannya waktu, muncul dugaan bahwa Ara terlalu didorong untuk bersikap dewasa sebelum waktunya. Beberapa netizen yang berbakti berpendapat bahwa konten Ara terkesan dibuat-buat atau tidak alami, hanya demi mendapatkan perhatian dan jumlah tontonan yang tinggi. Ara mulai viral setelah video dirinya saat bertanya tentang agama kepada pembawa acara dalam sebuah talk show beredar luas dan dianggap tidak sopan oleh sebagian netizen yang berbakti. Tidak hanya itu, Ara juga mempertanyakan alasan sang host tidak mengenakan hijab serta memilih pakaian tanpa lengan padahal beragama Islam. Di usianya yang masih 5 tahun, Ara sudah memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pikirannya dengan jelas dan penuh keyakinan. Popularitasnya semakin meningkat setelah ia tampil di TV dan mengutarakan pandangannya tentang jodoh. Belakangan ini, Ara semakin menjadi perbincangan publik karena cara berpikirnya yang dianggap terlalu dewasa untuk anak berusia 5 tahun. Selain mempertanyakan keyakinan orang lain, Ara juga menjadi sorotan lantaran sudah membahas kriteria pasangan hidup di masa depan serta membicarakan tentang uang yang diperolehnya dari membuat konten. Sebagian netizen yang budiman mengkritik, tapi ada pula yang menganggap hal tersebut masih bisa dimaklumi mengingat usianya yang masih sangat belia. Ara juga sempat menjadi perbincangan karena kisahnya saat berjualan di sekolah. Ia bercerita bahwa dirinya pernah menjual sesuatu kepada teman-temannya dan mengatakan barang tersebut gratis. Namun setelah teman-temannya membukanya, ia justru meminta bayaran kepada masing-masing orang tua mereka. Kejadian ini membuat netizen yang budiman merasa geram. Dengan berbagai kontroversi yang menyelimuti perjalanan viralnya, Ara kini menghadapi tantangan besar sebagai figur publik cilik yang terus menjadi bahan perbincangan netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lama-lama si Ara meresahkan juga ya. Tolong banget deh buat orang tuanya Ara. Tolong dong attitude-nya Ara dikembangin lagi ya. Soal agama oke, udah bagus ya. Tapi attitude, akhlak ya. Jangan kemana-mana tanya, tante anti agamanya Islam bukan, anti hijabnya mana, dan lain-lain. Itu nggak sopan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak sumuran Ara masa udah diajak ngomong tentang suami, masa udah diajak ngobrol tentang rumah tangga. Ara nanti kalau gede ya suaminya gini sampai bisa ngejelasin waktu itu sama siapa, Irfan Hakim kalau nggak salah ya, atau di talk show mana gitu, sampai dia ngerti yang namanya pasangan se-value. Hah? Belum waktunya itu Ara diajak ngobrol kayak gitu ya. Diobrol itu Ara hobinya apa, hobi kesenangan apa, suka apa di sekolah ya, suka musik nggak Ara ya, kayak gitu diarahin, bukan ngomongin tentang rumah tangga, bukan ya. Terus ada nih ya, pernah Ara nanti kalau misalkan gede ada cowok yang ngebeliin tas buat Ara gimana? Nggak mau diterima. Ara bisa beli yang lebih bagus, bisa beli lebih mahal. Buset ya. Jadi entahlah ini anak dididik gimana, tapi tolonglah ya buat orang tuanya Ara, ini udah mulai meresahkan banget loh ya. Di setiap talk show tuh pasti ada aja yang bikin ada yang bikin bengong gitu. Kayak tempo hari, anti muslim, terus artinya iya alhamdulillah muslim, komplain tentang bajunya ya kan yang ketekan, tanya ke Sarah Sehan hijabnya mana. Aduh tolong deh
tolong banget ya, adab dan akhlaknya diutamain dulu deh. Ya, jadi dia biar tahu gitu kalau di tempat umum ya, cara berbicara sama orang yang seumuran, yang lebih tua, yang ini tahu gitu ya, biar in order ya. Ini udah meresahkan banget sih Ara, tolong, thank you. Gak pernah semok ini sama anak kecil. Guys, kalian tahu gak sih anak kecil yang lagi viral ini? Namanya Ara dan umurnya masih 5 tahun guys. Dia tuh lagi viral karena dinilai netizen itu dia tidak sopan dan attitude-nya kurang baik. Di platform sebelah gue nemuin komentar-komentar netizen yang luar biasa pedes. Gue nemuin komen yang gak pernah semok ini sama anak kecil, bibit piknik sejak dini, dan ngebandingin dia dengan anak-anak yang lainnya. Oke, dibalik attitude-nya yang mungkin bagi kalian tidak baik atau kurang sopan, guys, dia masih 5 tahun. Anak 5 tahun kalian hujat abis-abisan, mau nangis. Jujur ya, gue seorang ibu, satu anak yang menurut gue mendidik anak tuh bukan hal yang mudah. Setiap hari tuh kita punya ketakutan kalau kita tuh bisa nggak ya ngedidik anak ini dengan baik gitu. Kalian punya hak untuk suka atau nggak suka. Silakan koreksi orang tuanya apa yang salah. Jangan anaknya, anak kecil umur 5 tahun yang bahkan butuh arahan banget dari kedua orang tuanya. Dan di umur si Ara ini sedang dalam proses mengamati dan belajar. Dan bahkan mereka belum paham apa yang mereka lakukan tuh bisa nyakitin orang lain atau enggak. Dan dampak dari pembulian tuh bisa luar biasa loh guys. Takutnya nanti dia dijauhin sama teman-temannya, takut dia jadi minder keluar rumah, dan itu akan berdampak ke mental si anak ini. Dan gue rasa kita yang udah dewasa bisa lebih bijak menyikapi hal-hal yang kayak gini. Jadi intinya kalau memang kalian gak suka sama attitude-nya Ara, atau kalian rasa Ara itu gak sopan, silahkan kritik orang tuanya. Jangan kalian rame-rame ngehujat atau ngebully anaknya. Gara-gara videonya Ara lewat terus FYP aku jadi pengen share my own experience. Jadi ceritanya waktu itu aku dan teman-teman aku lagi kumpul. Nah, terus ada salah satunya tuh yang udah punya anak gitu kan, seumuran Ara lah gitu. Nah, terus si anak ini nyeplos ke teman aku gitu kayak, kok tante nggak pakai kerudung gitu. Di situ tuh teman aku sebenarnya ngerasa malu dong, karena kan banyak juga ibu-ibu lain gitu kan, dan mereka berkerudung. Ada juga yang nggak pakai kerudung, tapi kita tuh jadi kayak malu semua gitu. Ada yang mukanya kayak gini kayak gitu, kayak nggak expect aja anak kecil nanya kayak gitu, dan mungkin menurut dia kayak kok gitu sih nanyanya gitu kan. Dan ada juga yang cuman kayak ketawa aja kayak gitu. Intinya kayak semua orang nggak expect dia bakal ngomong kayak gitu. Nah, yang aku nggak suka ya, aku juga kayak nggak expect sih kayak kok anak kecil itu ngomong kayak gitu kan. Karena kayak mungkin dia bakalan ngomong gitu sama aku. Nah, yang nggak aku suka adalah reaksi ibunya pas si anak ngomong gitu. Ibunya tuh ekspresinya tuh seolah-olah kayak gini, kayak nah lo syukurin lo ditanyain kayak gitu sama anak kecil, you know what I mean kan. Sedangkan menurut aku ya, seharusnya ibu itu bisa meluruskan sama anaknya gitu. Kalau misalkan anaknya ada yang nyeplos gitu kan, anak kecil tuh kan kayak full of curiosity ya, jadi kadang pemikirannya tuh nggak bisa diprediksi gitu. So pas si anak ngomong hal-hal yang tidak terduga ini, ibunya tuh harusnya bisik-bisik sama anaknya kayak nggak boleh gitu, itu tuh nggak sopan, kamu nggak boleh nanya kayak gitu sama tante ini gitu kan. Dan semenjak aku tinggal di UK, aku tahu kan kayak mannernya orang British tuh kayak high standard banget gitu. Bahkan ini keponakannya suami aku gitu kan, dia kayak mukul anak kecil banget kayak 2 tahun, terus mukul sama kakaknya. Mukulnya juga nggak kencang, kayak what do you expect from 2 years old kid gitu kan, mukul kayak gitu. Terus tahu nggak, ibu dan ibunya suami aku, neneknya, semuanya tuh langsung kayak, that's not very nice, you are not supposed to do that gitu. Walaupun reaksi anaknya tuh langsung kayak diem, takut gitu kan, tapi from that experience he learned kalau dia tuh nggak seharusnya memukul si kakaknya. Bahkan kalau kalian ada yang tahu Pitas Live ya, aku pernah nonton itu juga lewat di FYP aku, karena aku suka nonton video-video anak kecil gitu. Nah, pokoknya ada momen dimana anaknya tuh entah gimana lah sama ibunya, nyerang ibunya. Terus si ayahnya yang bule ini, yang orang Amerika ini, dia bilang, don't do that to your mom gitu. Karena kalau kamu nyerang ibu kamu, aku akan defend your mom gitu. Di situ si anak kecilnya tuh diam, diamnya. Tapi menurut aku, anak kecil itu memang harus dikasih tahu mana yang betul, mana yang salah. Karena kalau misalkan anak kecil dibiarin kayak gitu terus tuh, mereka akan
tumbuh ya seperti itu. Yang bikin miris dari kejadian ini, netizen itu malah marah sama si anaknya, anak kecil yang polos dan nggak tahu apa-apa. Bahkan mungkin dia tuh juga nggak ngerti sosial media itu apa gitu kan, dan dia juga nggak megang si sosial media ini sendiri gitu. Yang megang akunnya tuh pasti orang tuanya kan, jadi dia nggak tahu ada orang yang sebenci itu sama dia. Sampai ada yang ngatain Ara sama dengan hama, virus, penyakit, nggak lucu, apa segala macam lah. I mean, emang sih ya, aku juga sebagai orang dewasa, aku nggak suka ngelihat anak kecil yang, apa ya, kalau kata Sunda mah kokolot begog, tau nggak sih? Yang ngomongnya tuh kayak orang dewasa gitu. Tapi tuh, ini tuh bukan salah anak kecilnya. So, aku itu sedikit marah sama orang tuanya Ara. Bukan marah sih, cuman kayak greget aja. Kayak udah tahu anaknya dibully sama orang se-Indonesia. Coba bayangin. Tapi mereka masih tetap ngemonetisasi anaknya gitu. Kayak tetap diundang ke acara-acara, dan terus malah makin jadi aja kan gitu kan komen-komennya netizen gitu. Kebayang nggak sih sebagai seorang perempuan yang punya naluri ibu gitu kan, kalau misalkan ini terjadi sama anak aku pasti bakalan sedih banget, dan terus aku mungkin bakalan kayak berhenti dulu main sosial media karena kayak takut gitu, karena aku sedih dan aku marah gitu kan ngelihat netizen yang ngata-ngatain anak aku pasti bakalan marah banget sih. Buat netizen Indonesia, tolong jangan terlalu jahat sama si anak kecilnya. Kalau mau, mungkin kita bisa memberikan pemahaman sama orang tuanya, bukan sama si anaknya. So, buat para orang tua, semangat ya buat mendidik anaknya untuk lebih baik lagi. I know it's probably hard to be parents because nggak ada panduan how to be good parents gitu, nggak ada. Tapi aku yakin kita bisa lebih baik lagi, dan ya, kalau bukan buat anak kita, buat siapa lagi kan?